RevOps atau Revenue Operations. Pasti sering dengar kan istilah ini belakangan, tapi kita beneran ngerti nggak sih artinya apa? Oke, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar tuntas soal RevOps dan kita cari tahu kenapa banyak banget tim yang salah kaprah pas nerima konsep ini. Banyak yang ngira RevOps ini cuma buzzword baru aja, istilah keren tapi isinya kosong. Tapi saya jamin, ini lebih dari itu, jauh lebih dalam. RevOps itu sebuah pergeseran fundamental dalam cara kita ngelihat pertumbuhan bisnis. Ini tuh strategi, bukan sekedar ganti nama tim sales. Nah, ini dia nih pertanyaan utamanya. Apa sih yang benar-benar ngebedain perusahaan yang serius jalanin RevOps sama yang cuma, ya ganti nama tim doang? Yuk kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Sebelum kita banding-bandingin sama yang lain, kita harus paham dulu fondasinya. Kenapa? Soalnya kesalahpahaman paling besar itu biasanya datang dari definisi yang gak jelas. Nah, ini dia definisi intinya. RevOps itu fungsi terpusat yang nyelarasin, dengerin baik-baik kata kuncinya, sales, marketing, sama customer service. Tujuannya apa? Buat ngasilin pertumbuhan pendapatan yang bisa diprediksi. Jadi bukan untung-untungan, tapi yang konsisten dan keukur. Kuncinya, strategi dan data yang nyambung satu sama lain. Nah, disinilah biasanya orang-orang mulai bingung. Banyak banget yang nyamain RevOps sama katakanlah Sales Ops atau Marketing Ops. Padahal fokus mereka itu beda banget. Coba deh kita bedah satu persatu ya. Oke, pertama Sales Ops. Fokus utama mereka itu spesifik banget, cuma tim penjualan. Tugas mereka tuh pokoknya gimana caranya biar tim sales bisa jualan seefisien mungkin. Entah itu ngurusin CRM, nyederhanain proses, pokoknya semua alat tempur disiapin biar tim sales bisa fokus jualan. Dunia mereka ya cuma seputar sales funnel aja. Terus ada Marketing Ops. Mirip-mirip, tapi ini buat dunianya marketing. Mereka yang ngurusin teknologi, data, sama proses di balik kampanye-kampanye pemasaran. Gimana cara kita jalanin kampanye? Gimana ngukur hasilnya? Nah, itu kerjaan mereka. Fokusnya lebih ke bagian paling atas dari funnel. Nah, tabel ini ngejelasin perbedaannya dengan jelas banget. Coba lihat. Sales Ops, fokusnya efisiensi penjualan. Marketing Ops, efektivitas kampanye. Keduanya itu kayak kerja di terowongan masing-masing. Terus RevOps, nah ini dia bedanya. RevOps itu ngelihat keseluruhan perjalanan pelanggan, dari A sampai Z. Tujuannya bukan lagi efisiensi per tim, tapi pertumbuhan pendapatan perusahaan secara utuh. Ibaratnya, RevOps itu ngelihat dari helikopter, bukan dari dalam terowongan. Terus, apa yang terjadi kalau perusahaan nggak punya mindset RevOps? Jawabannya simple, kebocoran pendapatan. Coba deh bayangin pipa air yang bocor di banyak titik kecil. Kelihatannya sepele, tapi lama-lama airnya habis. Nah, itulah yang terjadi sama pendapatan kita kalau tiap tim jalan sendiri-sendiri. Dan ini nih tanda-tanda pipa bocornya. Tim marketing ngasih banyak leads, tapi tim sales ngeluh kualitasnya jelek. Proses oper-operan antar tim lama dan ribet. Target marketing sama sales nggak nyambung sama sekali. Pelanggan banyak yang kabur setelah beberapa bulan. Prediksi pendapatan meleset terus. Kedengaran familiar nggak? Ini semua itu gejala dari masalah yang sama. Yang menarik dari bagian ini adalah kita jadi bisa lihat duit kita itu hilangnya kemana aja. Dan ternyata kerugian terbesar itu bukan karena satu kesalahan fatal, tapi karena gesekan-gesekan kecil yang numpuk, konversi lead yang jelek, pelanggan yang berhenti, proses internal yang ribet, data yang kepisah-pisah, semuanya ini sedikit demi sedikit ngikis pendapatan kita. Oke, kita udah lihat masalahnya. Sekarang solusinya gimana? Kuncinya ada di apa yang kita ukur. Kita harus ganti cara ngukur kita dari yang per departemen ke yang lihat gambaran besarnya. Slide ini nunjukin perbedaannya dengan sangat jelas. Cara lama, tim marketing diukur dari berapa banyak MQL yang didapat. Tim sales diukur dari berapa banyak demo atau deal yang di-close. Kelihatannya masing-masing tim sukses di dunianya sendiri kan? Nah, cara RevOps beda total. Kita ngukurnya customer acquisition cost, alias berapa biaya buat dapetin satu pelanggan. Terus lifetime value, alias berapa total pendapatan yang kita dapat dari satu pelanggan itu. Ini tuh metrik bisnis, bukan metrik departemen lagi. Kalau misalnya kalian cuma boleh ingat 3 hal dari obrolan kita kali ini, tolong ingat 3 metrik ini. LTV, CAC, dan yang paling penting, rasio LTV banding CAC. Kenapa? Karena rasio ini yang ngasih tahu kita, untuk setiap rupiah yang kita keluarin buat dapetin pelanggan, berapa rupiah yang kita dapetin balik.
Ini bisa dibilang detak jantung dari bisnis yang sehat. Jadi intinya tuh begini, RevOps itu bukan soal ngegabungin tim secara fisik jadi satu ruangan. Bukan. Ini soal nyatuin data mereka, nyamain tujuan mereka, dan ngeruntuhin tembok-embok penghalang antar tim. Semuanya demi satu hasil, pertumbuhan yang sehat dan bisa diprediksi. Dan pertanyaan terakhir buat kalian renungin. Setelah dengerin semua ini, coba tanya ke diri sendiri, tim kalian itu beneran udah jalanin RevOps? Atau cuma ganti nama doang dari SalesOps? Coba deh pikirin baik-baik. Soalnya perbedaannya itu bisa jadi penentu masa depan pertumbuhan perusahaan kalian.